lagi para jemaat yang sudah hadir. Bersyukur lagi ya kita bisa bertemu selalu, masih rutin beribadah ya. Dengan semua kesibukan hidup kita ya, kesibukan kita masih bisa menyempatkan, masih punya waktu, masih punya motivasi, panggilan untuk datang bergereja, di mana kita bisa juga memilih hal lain kan, memilih hal lain yang tidak untuk urusan ini. Sehingga kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita motivasi dan kita masih memberikan respon untuk kita bisa hadir di sini. Kita harus syukuri itu. Motivasi sekecil apapun teman-teman untuk bisa ke gereja itu harus disyukuri. Bayangkan kalau kita sudah tidak ingin lagi, tidak rindu lagi. Nah, kita bersyukur untuk itu, untuk Roh Kudus yang selalu memberikan kita motif untuk datang beribadah apapun bentuknya, termasuk kebaktian hari Minggu ini. Dan mari kita mulai kebaktian Minggu hari ini dengan memuji namanya terlebih dahulu, dan sebelumnya kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang selalu setia menjagai kami, menjagai pikiran hidup kami. Meskipun kami juga hidup dalam daging Tuhan, tapi Engkau tetap setia Tuhan, terus menggiring kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami kepada kemauan kami sendiri. Dan hari ini Tuhan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu dan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mulai kebaktian hari ini dengan pujian-pujian. Kau layakkan pujian ini Tuhan. Kau siapkan hati kami, Roh Kudus gemburkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu membawaku terima
semua janjimu membuat hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, Yesus, oh Yesus, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Hadiratmu yang membuatku terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Janjimu membuat hidupku menjadi indah. Oh, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perizinan-Mu memuji Engkau Tuhan. Terima kasih atas hari ini yang Kau jadikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hari yang Kau jadikan dan kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan, membangun iman kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan puji-pujian berikutnya hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pujian ini. Amin. Terima kasih, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit, memuji namanya, dan kita lebih semangat untuk memuji lebih lagi ya. Mari. Yesus, mari nyatakan iman kita. Amin Tuhan, kami serahkan pujian ini. Nyatakan iman kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk benar. Yesus ku datang, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, ku tak menunggu kuasamu. Kau yang tak rela terbesar bagiku. Yesus. Amin Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Yesus ku datang, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, tak menunggu kuasamu. Kau yang tak rela
bersamamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku tak berpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kami puji nama-Mu Tuhan. Yesusku dahsyat. Amin. Tetap saya undang para jemaat untuk tetap berdiri, menghargai, menghormati, memuliakan namanya. Mari kita memulai, sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sekali lagi untuk terakhir memuji namanya. Dan kita siapkan sungguh-sungguh dan kita ucapkan setiap kata dengan iman. Biarlah ini menjadi doa kita, mungkin kata-kata yang tak terucapkan. Biarlah lagu-lagu ini atau doa-doa kita, atau mungkin air mata kita, atau mungkin hati yang kita yang berat, biarlah itu menjadi doa pula di hadapannya yang mengerti isi hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami, dan kami panjatkan pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Periksa hati kami Tuhan. Periksa pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan yang tak terucap Tuhan, yang diucapkan dengan kata-kata yang mungkin membingungkan Tuhan. Biarlah pujian ini membantu kami dalam berdoa Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami datang Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku tak takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
kami Tuhan di hidupku. Bersyukur atas Engkau Tuhan. Amin. Bapa kami datang, Bapakku datang. Hidup kami, hidupku. Amin Tuhan. Nyatakan iman kita Tuhan. Tidak usah kita takut, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, hidup kami, hidupku. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau kuat kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lagu ini Tuhan, mungkin bagi kami sulit untuk mengimaninya dengan penuh Tuhan. Tak usah kami takut, tak usah kami bimbang, tak usah kami cemas. Tapi di saat yang sama Tuhan, kami memiliki gunung-gunung tantangan Tuhan, gunung-gunung tekanan Tuhan, gunung-gunung kecemasan juga Tuhan. Dan itu mungkin juga bagian dari iman kami Tuhan, bahwa kami juga lemah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, di dalam lagu ini kami ucapkan Tuhan dengan iman. Kami memiliki iman juga di sisi lain. Engkau adalah Tuhan kami yang tidak membimbangkan kami, menunjukkan kami jalan yang benar Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, menghibur kami ketika kami mengalaminya semua itu. Khawatir, cemas, bimbang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekali lagi dengan iman nyatakan. Tak usah
aku dengan iman. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi, tak usah kau takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah kami bimbang, kau Yesus di dalam kami. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Naikkan. Ku nyanyi haleluya. Dalam kelemahan Tuhan, Ku nyanyi haleluya. sungguh kau Yesus hebat, Ajaib ajaib dan perkasa perkasa perbuatanmu. Roh Kudus, bantu hati kami berdoa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan bersama-sama, sungguh Kau kau hebat, hebat. ajaib perkasa Engkau ajaib Tuhan. perbuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di Hidupku. sebagaimana pujian ini ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, bukan hanya untuk orang lain, di mana kami bisa mendengar bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang lain. Dia mungkin kami berpikir di dalam Alkitab para nabi, para imam, mereka Tuhan pakai bekerja dalam hidup mereka. Tetapi kebenaran yang sama juga bagi setiap kami, bahwa Tuhan Engkau juga bekerja di dalam diri kami. Kebenaran-Mu hidup di dalam diri kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu menolong kami untuk dapat menembus segala situasi kondisi dunia yang kadang-kadang seolah-olah tidak baik-baik saja. Tetapi kebenaran-Mu menolong kami untuk kami memiliki kelepasan, memiliki pengharapan. Bahkan kami boleh bersama-sama melalui kebenaran-Mu, kami diubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu, dan biarlah hadirat-Mu mengerjakan apa yang Engkau rancangkan dengan tuntas di dalam setiap kami masing-masing. Dan demi nama Yesus Kristus, kami sediakan hati kami untuk kebenaran-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya, sekali lagi terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah menolong kita untuk kita menyiapkan hati, menyembah Dia, fokus kepada Dia. Tanpa saya mengambil waktu banyak, saya akan langsung memperkenalkan pembicara kita yang akan melayani kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara semuanya, dan juga kepada Pak Bambang dan Ibu Ratna. Ya, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Bambang. Ya, kemarin saya menyempatkan diri untuk bisa ngobrol banyak dengan Pak Bambang dan Ibu Ratna. Mereka orang Surabaya, ya, dan Tuhan kemudian
bawa mereka, kirim mereka, paksa mereka untuk kemudian mereka ada di Australia. Dan waktu saya mendengar ceritanya, kisahnya, wow bisa ya, sekolah di Hillsong begitu ya, sekolah di Hillsong dengan membawa istri dan anak masih bisa ya, karena biasanya saya lihat masih muda-muda di sana, tetapi Tuhan memproses hidup mereka dan kesempatan. Saya berjumpa dengan Pak Bambang itu tahun 2009. Pada waktu itu saya melayani di sebuah gereja bahasa Indonesia di Sydney, dan saya menyempatkan diri untuk main-main ke Hillsong campus gitu ya, di komponnya Hillsong, dan orang pertama yang saya jumpai pada waktu itu adalah Pak Bambang. Jadi Pak Bambang lagi beresin tempat semacam playground buat anak-anak. Jadi saya tanya ya, dan kemudian Pak Bambang memperkenalkan saya kepada yang di dalam, karena saya ingin tahu bagaimana Hillsong waktu itu, sehingga saya dibawa tur dan saya sempat mengikuti ibadah pada sore itu, ibadah kaum wanita ya. Jadi padahal saya mengincarnya ibadah kaum muda, tapi ketemunya kaum wanita. Tapi bersyukur akhirnya kami bisa terus terkoneksi, dan kebetulan Pak Bambang ada di Surabaya. Saya minta untuk mengunjungi kami dan juga berbagi berkat bersama-sama dengan kami. Please welcome Pak Bambang, silakan. Ya, begitu. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mengucap syukur hari ini diberi kesempatan untuk melayani di sini dan juga membagi pengalaman Tuhan itu bagaimana dalam hidup kita. Dan firman-Nya itu nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Dan memang kita sudah lama tidak berketemu, hanya lewat Facebook. Tapi ya tahu-tahu Pak Pendeta, Pak Agus, Pak Bambang bisa melayani. Ya, saya mengucap syukur diberi kesempatan dan dipercaya. Hari ini saya bawa istri saya, anak saya tidak bisa ikut karena lagi ada mau ketemu sama sepupu, sama juga dia bilang mau lihat nanti online, jadi ya silakan, enggak apa-apa. Ini istri saya, namanya Ratna, orang Surabaya juga. Kita sudah bersama dari tahun 88 sampai sekarang. Puji Tuhan, selama-lamanya. Jadi hari ini saya terima kasih diberi kesempatan, dan mari kita berdoa minta untuk Tuhan buka hati dan pikiran serta mata hati dan mata rohani kita, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih, ayo mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, bersama-sama di sini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau setia, Engkau sayang sama kita Tuhan, dan Engkau bersama-sama kita. Terima kasih atas kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus beracaralah di sini. Jamah hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan juga mata rohani kami Tuhan. Buka Tuhan mata hati kami Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau sebagaimana semestinya. The real God, living God, and our Lord and Savior. In Jesus' name, we thank you for this opportunity, Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tema pagi ini adalah bangkit dari luka pengkhianatan. Jadi ayat yang kita baca hari ini adalah di Mazmur pasal 55 ayat 12 sampai 19. Jadi mari kita baca bersama-sama Mazmur 55 ayat 12 sampai 19. 1, 2, 3.
Curahan ada di mana-mana, tanah lapangnya tidak habis-habisnya, dan penindasan. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pengungkapku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikannya. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, biarlah maut menyergap dan mereka membaku sebab kejahatan ada di kediaman mereka. Ya Tuhan, tapi aku berseru kepada Allah, Tuhan, di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dari jangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Haleluya, amin. Jadi Mazmur 55 adalah pengalaman Daud pada waktu dia lagi dalam kesesakan dan juga mengalami sendiri bahwa betapa orang yang paling dekat dengan dia, orang yang dipercaya dengan dia, orang yang juga diminta nasihat, bahkan nasihatnya ini luar biasa juga pengaruhnya terhadap Daud dan juga kehidupan orang-orang bangsa Israel. Akan tetapi karena Ahitofet namanya, teman Daud ini. Ahitofet ini dia mendukung Absalom, anak Daud yang mau memberontak di 2 Samuel 16. Jadi dia terpaksa, istilahnya terpaksa atau tidak, tapi perbuatannya tanpa disadari atau tidak, dia itu mengkhianati Daud. Dan kita tahu semua, sebagai seorang manusia, jika kita tuh dikhianati, bagaimana perasaan kita? Di ayat tadi yang kita baca, Daud mengutarakan bagaimana perasaannya dia. Kecewa luar biasa, bahkan marah. Tetapi keputusan yang paling vital dia ambil, yang merubah keadaannya dan juga merubah ke depan bangsa Israel bagaimana. Jadi memang tidak enak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Dikhianati orang yang paling dekat. Itu sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Tapi apakah kita tahu, terkadang tanpa kita sadari, kita tuh juga mengkhianati Tuhan loh. Tanpa kita sadari, kita tuh juga mengkhianati Tuhan. Kenapa kita itu perlu untuk tahu tentang topik ini? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan dan jalan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka. Banyak yang tidak tahu. Kita pun juga tidak tahu. Akhirnya hancur enggak karu-karuan dah. Banyak orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan banyak cara. Berdiam diri, beranggapan sudah nanti selesai dengan sendirinya. Tapi nggak selesai-selesai sebetulnya. Ke depan keluar lagi, sakit lagi. Terkadang kita tuh perlu untuk dilayani. Datang sharing, bertemu dengan teman atau orang yang kita percaya, ataupun Bapak Gembala kita yang tahu dan bisa membantu kita, menghibur kita, dan juga membawa kebenaran firman Tuhan
supaya kita itu juga bisa terpulihkan. Jadi dalam satu keluarga apabila ada salah satu yang luka, entah karena pengkhianatan, entah karena kecewa, atau karena salah paham, efeknya itu luar biasa ke depan. Efeknya luar biasa. Kalau tidak terselesaikan akar masalahnya, itu akan timbul terus. Akan timbul terus. Kembali lagi. Sedikit aja sudah langsung marah lagi nanti. Ungkit-ungkit lagi masalah yang lama-lama yang sebenarnya sudah lewat gitu loh. Nah, kenapa? Karena tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Yang kedua, karena mereka tidak baca firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Mereka tidak mau kasih waktu buat Tuhan. Mereka tidak mau merenungkan firman-Nya. Mereka tidak mau membuka firman, belajar, mengetahui firman, kebenaran-kebenaran firman. Mereka enggak mau praktek. Tetapi mereka berharap akar masalahnya selesai. Saya mau tanya nih, apa kira-kira bisa selesai? Tidak akan bisa. Kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalah itu dan membuka hati pikiran kita, serta Tuhan tunjukkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu akan baru selesai. Kalau kita tidak di situ, kita tidak akan bisa selesai. Jadi kita ini perlu tahu kebenaran firman Tuhan bagaimana. Kita perlu datang dan juga berkumpul dengan rekan-rekan seiman, entah di dalam gereja, di persekutuan, atau dengan pribadi dengan Bapak dan Ibu Gembala. Kita perlu. Tapi tentu juga dengan hadirat Tuhan. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu kalau perbuatan dia yang tanpa disadari kelihatannya bagus, kelihatannya membantu, kelihatannya it's okay, enggak apa-apa, hanya masalah segini aja. Tapi tanpa sadar dia terikat oleh kuasa gelap, diikat oleh iblis. Karena apa? Enggak tahu maunya Tuhan apa dalam kehidupan keluarga misalnya, ya. Kalau pengkhianatan terjadi dalam hubungan suami istri, mereka enggak tahu. Kenapa Tuhan mau kita ini dalam suami istri, ya, ataupun dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya dulu juga enggak tahu. Pokoknya terima Tuhan, datang ke gereja, ikut ibadah, kasih persembahan, melayani, sudah cukup, sudah beres. Tapi kenyataannya di dalam hidup kita sehari-hari, semakin lama semakin parah. Semakin lama semakin selfish. Karena apa? Kamu kok gini? Respon saya bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Respon saya, perasaan saya, kedagingan saya. Itu yang nomor satu. Bukan apa yang Tuhan mau. Pada waktu saya respon dengan kedagingan saya, istri saya semakin enggak suka sama saya. Teman saya juga enggak suka sama saya. Akhirnya apa? Semakin lama semakin renggang hubungan kita. Akhirnya semakin lama semakin jauh. Bahkan yang paling parah, putus hubungan. Lewat masa itu ada lagi yang lebih parah lagi. Kecewa sama Tuhan. Komplainnya sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah gini, kenapa dia seperti itu? Tuhan, aku bisnis ini, aku jalanin apa yang kau mau, jujur segala macam, tapi kenapa kok dia mengkhianati aku?
Dia kecewakan saya Tuhan, dia ambil nih keuntungan saya, tidak dikasih bagian saya. Nama saya dijelek-jelekkan. Dia mengkhianati saya Tuhan. Akhirnya apa? Semuanya karena perasaan saya, perasaan kita. Tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan mau sebetulnya. Jikalau fondasi kita salah, apapun yang kita bangun tidak akan berhasil. Pasti hancur. Dari pengalaman itulah akhirnya Tuhan itu tunjukkan sama kita bagaimana yang Tuhan mau. Itu perjalanan seumur hidup. Mengenal Tuhan itu perjalanan seumur hidup. Sampai nanti kita ketemu lagi itu masih baru in person, secara tubuh ketemu sama Tuhan. Dan iblis tidak mau menyerah begitu saja. Dia akan tetap serang kita, tetap ikat kita. Dan akan bawa terus itu sampai akhir zaman nanti Tuhan datang kembali. Bagaimana efeknya? Mari kita lihat ya. Efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita itu kecewa batin ya, sakit hati segala macam. Kedua yang tadi saya bilang, bikin hubungan rusak. Yang ketiga, bisa putus, hancur-hancuran, habis-habisan. Tidak berteman, tidak menjadi lagi suami istri. Habis itu bisa, yang paling parah nih ya, kecewa sama Tuhan dan tidak mau kembali sama Tuhan untuk jangka waktu yang lama. Bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Masih kecewa. Apakah kita mau di situ? Apakah saudara mau di situ? Saya enggak mau. Karena kita butuh keselamatan. Kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu firman-Nya. Karena lewat firman-Nya Tuhan, lewat apa yang tertulis firman di Alkitab ini, kita baru bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita baru bisa tahu, nyata enggak firman ini seperti yang Tuhan bilang, firman-Ku itu hidup. Kita perlu ini. Jalan satu-satunya hanya kembali dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Karena Tuhan sendiri bilang, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Jesus. Tujuan kita membahas ini, nomor satu adalah supaya kita itu sadar akibat pengkhianatan yang mampu bukan hanya menyebabkan luka batin, kekecewaan yang tadi saya sebutkan itu, ya. Tapi kita juga perlu jalan keluarnya. Kita perlu jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Yaitu tadi. Nomor satu, Daud walaupun marah-marah, dia tetap mengambil keputusan. Tuhan, dia datang sama Tuhan. Itu yang paling penting. Dia kecewa, meluapkan segala kekecewanya dalam kata-katanya. Ini orang yang paling dekat sama aku. Kalau orang lain enggak apa-apa, tapi ini orang yang paling dekat sama aku Tuhan. Tapi dia mengambil keputusan, Tuhan, Engkau yang bisa bebaskan aku, Engkau yang bisa membereskan masalah ini. Kita perlu juga seperti itu. Datang sama Tuhan.
berkeluh kesah dengan dia. Karena apa? Jika kita tahu firman Tuhan dan kita menjalankan firman Tuhan itu, kita praktekkan firman itu, kita terbebas dari apa? Jebakan si iblis. Kita bisa hindari itu karena kita tahu iblis itu bagaimana. Rencananya bagaimana dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Semua aspek yang untuk memuliakan dan membawa kita kepada Tuhan diikat semua dan dihancurkan sama dia. Bila perlu bunuh kita, korban darah, karena itu ritualnya. Itu ritualnya kuasa gelap seperti itu. Harus ada korban. Tapi semua yang dia ambil, yang dikorbankan itu tidak akan di dalam sorga yang jelas. Dan kita pun juga perlu melakukan hal yang sama. Kita juga perlu berkorban sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sacrifice ya, yang Tuhan Yesus lakukan sebelum di kayu salib itu membebaskan kita, membebaskan problem yang Tuhan Yesus lagi hadapi. Kita perlu juga sacrifice. Terkadang kita dalam prakteknya kita terkadang tidak mau. Apa aku sudah berkorban, tidak mau aku harus berkorban lagi. Aku sudah kerja siang malam mati-matian segala macam, di rumah diginiin. Kenapa enggak kamu? Ini contoh nih, karena kita dulu seperti itu. Akhirnya gimana? Problem kita nggak selesai, malah lebih dalam. Tetapi jika kita, misalnya ini saya pulang marah-marah, istri saya, diam aja dia, daripada aku ribet balas omonganmu, buat apa? Mending aku diam ngomong sama Tuhan. Dia sacrifice kan, tidak memaksakan keinginan kedagingannya dia. Tensinya gimana? Turun. Tensinya turun. Coba kalau dia lagi saya tegang, terus dia gitu, dia balas sama saya, gimana tensinya? Semakin parah. Ada berkat? Tidak ada. Dapat pewahyuan firman? Tidak ada. Ada jalan keluar? Tidak ada. Karena apa? Semakin parah. Tapi begitu dia sacrifice, nggak mau ribet, semuanya berubah. Semuanya berubah. Dari mana saya bisa sharing ini? Karena saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Istri saya juga mengalami. Nggak enak. Masa depan hilang. Dan kita, walaupun ke gereja, kita tidak genuine di hadapan Tuhan. Kita hanya menunjukkan kemunafikannya kita sebenarnya. Karena apa? Dilihat orang, wow masih tetap bersama gitu ya. Padahal enggak. Padahal tidak. Di dalam rumah tengkar kita rame. Apakah itu yang berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Tuhan enggak mau.
Tuhan tidak mau. Kita hanya setor muka di hadapan orang di sekitar sini. Tapi di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Dia tahu apa perbuatan kita. Dia lihat. Tuhan kayaknya gini. Ini contoh dalam perkawinan ya. Dalam hubungan pengkhianatan dalam perkawinan ya. Di dalam Alkitab, Tuhan itu sebetulnya perkawinan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu sebetulnya Tuhan itu mau boost marriage kita itu. Tuhan itu mau pakai perkawinan kita itu ngasih lihat sama si iblis dan juga sama orang-orang yang lagi perlu jalan keluar supaya marriage mereka itu lepas dari segala macam ikatan kuasa iblis. Tuhan itu luar biasa sebetulnya mau menunjukkan aku ini loh setia sama pengantin wanitaku, kita-kita. Aku ini setia dengan orang-orang Israel, walaupun mereka mengkhianati aku. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Aku marah, tapi tak kasih waktu buat orang-orang Israel, umat pilihanku itu. Aku kirim nabi-nabiku, aku kirim anakku yang tunggal untuk menegur mereka supaya mereka kembali kepada aku. Bahkan aku pakai keadaan mereka yang rusak itu semua, yang mengkhianati aku. Tujuannya apa? Supaya menjadi berkat buat anak cucu generasi ke depan kita. Ini contoh dalam perkawinan ya. Kita buktikan firman Allah itu hidup dan benar ya. Di dalam surga ada enggak keluarga? Saya mau tanya nih. Ada enggak di dalam surga keluarga itu? Ada. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada malaikat enggak? Ada, ciptaan Tuhan di surga semua. Dirusak enggak sama si iblis, musuh kita? Dirusak. Makanya terjadilah pemberontakan di surga. Saya mau tanya nih, di bumi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, perkawinan pertama di Taman Eden. Setelah menikah, istilahnya gini, setelah Adam ambil Hawa, ya dia pergi meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, setiap orang laki yang menikah, dia akan keluar dan meninggalkan orang tuanya. Allah Bapa itu orang tua Adam enggak? Orang tua kita bukan? Dia ambil nih Hawa. Nah terus pergi meninggalkan Tuhan. Mereka berdua. Itulah perkawinan dan hubungan suami istri pertama di dalam dunia, di bumi ya. Setelah itu apa yang terjadi saya tanya? Kalau kita baca di Kejadian, perkawinan mereka dihancurkan. Makanya Paulus bilang, kalau memang kamu mau sendiri, tidak menikah, tidak apa-apa, itu baik. Tapi kalau kamu mau menikah, itu juga baik. Tapi kalau kamu menikah, banyak masalah. Karena apa? Kenyataannya seperti itu. Keluarga kita di sorga dihancurin, dirusak sama si iblis. Di bumi juga sama, dihabisin. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena Hawa tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hawa belum mendengar Tuhan bicara dengan dia secara pribadi. Adam sudah. Jadi Hawa ini hanya dengar apa kata Adam tentang Tuhan. Tidak secara pribadi. Begitu iblis masuk, dia twist, dia rubah sedikit, dia tambahin itu firman Tuhan yang Tuhan ngomong, dia tambahin apa betul. Berapa banyak dari kita yang terjebak di situ?
Saya mau tanya nih, kita mengenal Tuhan itu dari mana? Anda kenal Tuhan gimana? Dari mana? Saya mau tanya. Dari Alkitab. Dari mana lagi? Apa aja, dari mana? Sumbernya apa aja? Dari mana? Keluarga. Dari mana lagi? Untuk persingkat waktu ya, kita buka. Kita hanya kenal Tuhan itu sebenarnya dari apa kata orang. Dari perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Ya betul, kita tahu. Hanya tahu. Sedikit tentang Tuhan. Sangat sedikit, minim sekali. Yang Tuhan mau, kita itu tahu betul Tuhan kita itu Allah yang hidup itu, yang kita sembah itu yang sebenar-benarnya. Bukan cuma secuil, bukan apa kata orang. Coba mari kita buka di Yohanes bisa ditampilkan di layar Yohanes 4 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, haleluya. Ayat ini latar belakangnya adalah wanita Samaria di sumur Yakub. Wanita itu waktu Tuhan datang, waktu Tuhan tunggu dia datang dan Tuhan minta minum air, dia mau ambilkan, tapi Tuhan bilang, kalau mau baca bisa lebih detailnya di pasal 4 itu tadi ya. Nah, wanita Samaria ini percaya dan dengar bahwa akan ada Mesias yang datang, yang menyelamatkan. Dia percaya. Dan dia dengar. Tetapi apakah wanita Samaria ini tahu persis Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Mesias itu bagaimana? Tahu enggak? Enggak. Makanya kenapa Tuhan bilang, woman, you don't know what you worship. Kamu enggak tahu apa yang kamu sembah. Kenapa kok Tuhan bilang orang-orang Yahudi yang tahu? Karena mereka sudah mengalami Tuhan itu bagaimana. Tapi ya jatuh bangun. Kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kita mengenal Tuhan pun juga masih jatuh bangun. Kita perlu kebenaran-kebenarannya. Kita perlu kebenaran-kebenaran firman ini. Dengan kebenaran firman ini dan kita datang sama Tuhan seperti Daud, responnya seperti yang Daud lakukan, serahkan semuanya sama Tuhan, tapi tetap dia datang sama Tuhan. Dan dia jaga hati, dia jaga damai. Tidak mau terpancing lewat perasaan.
kita pun perlu melakukan hal yang sama. Datang sama Tuhan, dengerin, belajar, mengasah pendengaran kita. Tuhan maunya apa lewat masalah kita yang kita hadapi ini. Selain kita serahkan, kita tuh perlu dengerin juga. Maunya apa? Kita harus tahu. Terkadang ya, ini realita kehidupan dan kenyataan seperti yang terus dalam Alkitab. Terkadang kita tuh harus melalui proses pengkhianatan ini. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, bukan hanya kebenaran firman, bukan hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita dan orang yang mengkhianati kita, tetapi juga kita itu lepas dari ikatan-ikatan iblis, dari jebakan-jebakan iblis. Dan kita melihat, mengalami sendiri kemuliaan Tuhan itu bagaimana. Jangan heran, kita manusia, Tuhan aja dikhianati. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Tuhan tahu loh, tapi bagaimana dia responnya dia? Di firman yang lain cuma ditulis, aduh sangat parah itu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, Tuhan itu. Hukumannya luar biasa. Lebih baik jangan lahir deh. Loh, sampai seperti itu loh. Jadi Tuhan itu minta kita tuh accountable. Tuhan juga minta kita tuh accountable. Apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu Tuhan minta tanggung jawab kita. Contohnya gini, saya sama saya suami istri, 2 jadi 1 kan, ya kan? 2 suami istri menjadi 1 tubuh. Ya, misalnya ini saya lagi dalam keadaan yang ramai sama istri saya, terus Tuhan tanya sama saya, Bambang, mana sebagian lain dari tubuhmu itu? Kadang saya checklistnya gitu. Suami istri 2 menjadi 1. Tapi begitu saya datang sama Tuhan, saya sendirian, istri saya tinggal. Tuhan tanya loh sama saya, mana sebagian lagi itu? Kalau Tuhan persatukan, Tuhan bilang tidak ada perceraian. Hanya orang yang memaksakan kehendaknya saja yang mau akhirnya ngambil keputusan fatal. Tuhan bilang tidak pada mulanya. Contoh dalam perkawinan ya, saya mau tanya ini, di mana Allah Bapa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mereka itu jatuh dalam dosa di hadapan Allah Bapa. Karena Allah Bapa juga di Taman Eden. Dia menyaksikan sendiri loh. Banyak orang yang protes. Saya dulu juga protes soalnya. Tuhan kenapa kok sampai terjadi? Engkau kan bisa stop itu iblis sama Hawa. Tuhan tidak mau. Kenapa kok Tuhan tidak mau? Karena Tuhan bilang sama Hawa, semua yang Tuhan ciptakan ini kuserahkan tak kasih ke kamu. Kamu manajernya, kamu kelola ini semua, manage semuanya ini. Apa yang kamu kasih nama, yaitu kita panggil seperti itu. Terus Tuhan bilang apa? Having dominion over the earth. Jadi sudah dikasih haknya itu ke Adam. Sudah dikasih ke Adam. Makanya Tuhan tidak ikut-ikut. Karena apa? Semua bumi ciptaan Tuhan sudah dikasih ke Adam. Waktu jatuh dalam dosa, siapa yang dipanggil sama Tuhan? Hawa? Enggak. Adam. Di mana kamu Adam? Saya mau tanya nih, kalau kita jatuh, ya, langkah pertama kita apa? Ya?
Kita lari dari Tuhan. Kita sembunyi, kita tutupin itu masalah. Karena apa? Jangan sampai dilihat orang, jangan sampai dilihat Tuhan. Kita malah jatuh lebih dalam lagi. Kita nggak perlu menutup-nutupi, Tuhan, aku kayak gini. Kita ngomong apa adanya sama Tuhan, karena Tuhan lebih suka seperti itu. Kita mau bohongi, kita mau tutupi, Tuhan tuh lo lihat kita apa adanya. Kita perlu tahu persis Tuhan itu Allah yang gimana. Terus logika manusia, logikanya Hawa sama Adam waktu itu. Ambil apa? Daun yang besar untuk menutupi kesalahan mereka. Itu juga sama kita lakukan. Yang dikhianati dan yang mengkhianati juga sama. Menutupi kesalahannya. Ini kenyataan firman loh. Kebenaran firman itu. Bukan asal saya ngomong, tapi kenyataan seperti itu. Kita dulu juga gitu, saya menutupi dari orang tua saya menutupi dari gereja, orang-orang di gereja. Tapi tidak bisa, Tuhan lihat. Sampai akhirnya saya baru mengerti apa yang Tuhan maksud. Setelah Tuhan panggil Hawa, Adam dan Hawa, di mana kamu? Mereka apa? Sembunyi dengan daun yang besar. Manusia kalau salah selalu berusaha untuk membereskan dengan logika dan apa yang mereka percaya bisa untuk memberesi, untuk menyelesaikan itu. Tetapi tidak bisa. Makanya Allah Bapa bawa apa? Kulit. Kalau kulit itu dari mana kulitnya? Memang di Alkitab tidak tertulis, tapi kalau kita pikir ya, kulit itu dari mana? Kulit apa? Ke depan kita baru tahu, oh, anak domba yang disembelih, yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Saya minta tolong Andri, bantu saya. Ini contoh ya, contoh. Saya bukan Allah Bapa, tapi contoh nih, ya. Ini saya bawa kulit, ya. Nah, setelah Adam dan Hawa dipanggil, ya. Terus ini Allah Bapa bawa kulit kan, ya. Terus diapain? Ditutupkan. Benar nggak? Betul kan? Dikasih kan? Mengganti apa? Daun yang mereka pakai kan? Kenapa? Karena Allah Bapa mau caranya dia yang untuk menyelesaikan problem itu. Bukan caranya Adam dan Hawa. Bukan caranya kita. Daud mengerti itu. Makanya dia Tuhan. Nah, thank you. Saya mau tanya nih, setelah kita tahu firman lebih dalam, kita baca ya. Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ada dua hal yang Tuhan bilang. Jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, ya kan? Dan firman-Ku ada di dalam kamu. Yang kedua, jikalau kamu bersama aku dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan juaranya bilang mintalah. Apapun persoalan kalian, apapun resikonya segala macam, Tuhan akan beresi dengan caranya dia. Saya baru ngerti setelah saya dapat pewahyuan seperti itu. Pantesan kenapa kok Allah Bapa itu tutup itu. Setelah keadaan itu, kejadian itu tidak pernah tertulis lagi Adam dan Hawa bikin salah. Tidak ada.
Yang ada sayangnya kuasa kutuk dan rencana iblis membuyarkan keturunan mereka. Saya mau tanya nih, apakah kita ini mau generasi ke depan kita, anak cucu kita terus diajar sama iblis seperti itu? Mau enggak kira-kira? Saya enggak mau. Karena saya percaya akan ada satu ataupun di generasi ke depan dari keluarga saya, anak istri, anak cucu saya, yang Tuhan akan pakai seperti Tuhan Yesus untuk menyelamatkan problem yang terjadi di dalam keluarga besar kita. Kutuk itu, rencana iblis, kalau kita jatuh dalam kutuk itu bisa 4-7 keturunan. Kalau tetap dari 4 atau ke-7 keturunan itu masuk dalam kutuk, ketambahan lagi 4 atau 7 keturunan, buat apa? Tidak terselamatkan semuanya. Saya nggak mau. Saya nggak bisa menyelesaikan persoalan saya waktu itu, terus terang aja. Bisnis saya 3 kali ditipu teman, dikhianati teman, habis-habisan. Sampai saya minus. Saya hutang 6 tahun nggak bisa bayar. Saya kecewa sama Tuhan, lari dari Tuhan. Istri saya sama anak saya masih bertahan ke gereja. Saya antar mereka berdua ke gereja. Saya duduk di tempat parkiran ngomong-ngomong sama Pak Satpamnya itu. Pak Satpam nanya, "Loh Pak, nggak ikut masuk Pak?" "Enggak, saya enggak peduli, enggak Tuhan-Tuhanan." "Buat apa?" "Enggak nyata kok. Hidup saya seperti ini, dia enggak bantu saya." Bahkan saya ngomong, saya menantang Tuhan loh. Saya bilang, "Tuhan, kalau enggak rubah hidup saya, karena kecewa sudah sama Tuhan, kalau engkau enggak rubah hidupku, aku usaha sendiri Tuhan." Terlibat saya dengan kuasa gelap. Pergi ke dukun, pergi ke suhu, tanya gimana caranya supaya bisa hidup saya berubah segala macam. Tambah lebih parah saya, habis-habisan. 6 tahun saya lari dari Tuhan, diproses. 6 bulan saya kembali sama Tuhan. Habis itu 6 tahun lagi saya lari. Yang 6 tahun kedua itu habis saya. Untuk kasih makan anak istri saya aja nggak bisa. Sampai akhirnya saya sudah tidak bisa apa-apa. Dikhianati teman yang ketiga, istri saya bilang sama saya, ingetin saya, "Ini ketiga kalinya kamu diperlakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama, dikhianati teman. Pasti Tuhan tuh mau tunjukin sama kamu." Dia bilang gitu. Saya mikir langsung, iya. Terus ya sudah, saya bilang sama istri saya, tanya istri saya nanti, ya sudah, kali ini aku ampuni. Karena apa? Yang kedua kali saya tidak mau. Saya tidak mau mengampuni. Akhirnya kita pecah semua. Habis-habisan semua. Bukan yang kecil loh, yang besar loh. Waktu itu. Saya suka motor Harley. Saya kerjaan saya di situ. Enggak murah. Disikat. Motor besar. Ada kira-kira 6 motor hilang. Belum termasuk spare part, aksesoris, jaket, helm, sepatu, tidak terhitung. Hilang semua, sampai sekarang saya tidak cari kembali. Karena apa? Tuhan sudah ganti sama ya. Saya tidak perlu lagi sakit hati sama mereka. Yang ketiga, waktu itu saya ingatkan saya, pasti Tuhan mau tunjukin sesuatu sama kamu. Baru kepala saya itu seperti diceplak ini. Ya aku tahu, 2 kali aku tidak ngampuni, kali ini aja aku mau ngampuni. Saya telepon dia, teman saya di Bali. Saya bilang, ya ini bukti-bukti semua aku ada, sudah kamu tidak perlu rame-rame lah. Ya aku minta, tolong cukup sama aku yang terakhir, jangan sama orang lain. Saya bilang gitu, aku mengampuni kamu kok. Kamu tidak perlu kasih itu segala macam, ambil aja tidak apa-apa.
Padahal saya juga perlu uang. Tapi begitu saya mengampuni, tanpa saya sadari, saya itu praktek firman. Tuhan bilang apa? Jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di sorga tidak mengampunimu. Bukan cuma saya saja yang tidak diampuni, ternyata teman saya pun juga tidak diampuni. Karena apa? Saya tidak ngampuni dia. Saya bawa orang lain loh ini, tanpa saya sadari. Tetapi waktu itu Tuhan bawa saya praktek firman-Nya. Saya ampuni dia. Tuhan ampuni saya. Setelah saya selesai tutup telepon saya, Roh Kudus bicara kembali sama saya. Beliau tanya sama saya, gimana perasaanmu? Seperti Daud tadi. Wah, semua keluh kesah saya ungkapkan seperti Daud. Tidak beda. Mungkin saya lebih parah. Gimana, enggak sakit? Wah, bla 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 bla. Ditunggu loh sama Tuhan sampai saya itu selesai ngomong. Yang kedua kali ya beliau tanya, bagaimana dengan aku? Dua pertanyaan itu, saya langsung, Tuhan, langsung duduk, saya tidak bisa berdiri, saya nangis saya. Tuhan ampuni aku. Karena apa? Aku juga mengkhianati dia. Saya mengkhianati dia. Sama tidak beda. Karena apa? Saya cari itu kuasa gelap. Saya tinggalkan komunitas yang Tuhan mau. Tidak berhubungan dengan orang lain. Tanpa saya sadar, saya masuk dalam jebakan iblis. Hanya karena saya mementingkan perasaan saya. Hati-hati nih, saya kasih tip ya, hati-hati. Kalau Anda sendirian dan Anda tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang percaya, hati-hati. Karena apa? Iblis itu seperti itu. Anda dibuat sendiri dan terus dimainkan perasaan Anda. Kedagingan Anda diikat di situ. Karena itu makanannya dia. Saya dulu pikir kalau orang mau praktek kuasa gelap bisa punya kuasa di bidang itu ya. Saya dulu mikirnya gini, wah itu harus, banyak orang-orang kan bilang, wah harus bertapa, harus minta, harus gini. Setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, tidak perlu. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Banyak orang bilang, oh iblis itu takut sama Tuhan. Siapa yang bilang? Firman Tuhan bilang tidak seperti itu. Di Ayub, pada waktu malaikat Tuhan hadir berkumpul di hadapan Allah Bapa, di mana dia? Dia di situ. Dia di situ. Malah Allah Bapa tanya sama dia, dari mana kamu? Oh, habis keliling dunia. Lihat itu Ayub hambaku itu. Nah, ini yang paling penting. Lihat Ayub itu hambaku. Iya, kamu tanganmu menaungi dia. Kita perlu itu. Kita perlu di situ dan selalu di situ. Jangan sampai keluar. Begitu Anda keluar sedikit, sikat habis sama dia. Seperti Ayub. Saya tidak sadar dulu seperti itu. Dan saya menyalahkan Tuhan. Tanpa sadar. Tetapi setelah Tuhan bawa saya, Tuhan kasih ini, yang setiap hari saya lakukan hanya buka Alkitab Tuhan, kasih waktu buat aku Tuhan, buka kebenaran-kebenaran firman-Mu, gimana. Dengar toh, enggak cukup. Tuhan minta apa? Praktek. Mau enggak mau, saya harus praktek mengampuni. Saya harus praktek mendoakan orang yang mengkhianati saya. Karena apa? Tuhan juga mau pakai kita sebagai alatnya.
Kita melayani, tapi di rumah masih tidak menjadi saksi kebenaran. Kita munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan mau kita yang genuine. Tuhan lihat hati kita itu ada enggak kesakitan, kepahitan, kebencian. Tuhan mau di situ. Tidak ada jalan lain kecuali kembali sama Tuhan. Kasih waktu buat Dia. Renungkan firman-Nya, praktekkan firman-Nya. Sacrifice, jaga hati, itu praktek. Waktu Tuhan Yesus mau diproses pengadilan dan Dia mati di kayu salib, Dia itu juga gimana melewati masa-masa ini. Bisa enggak kalau misalnya Tuhan itu mau, sudah aku enggak mau lewati masa itu? Enggak bisa, karena sudah ditetapkan Dia harus lewati masa itu. Secara tubuh memang enggak enak. Itu hal yang sama dengan kita. Secara tubuh tidak enak, tapi kita perlu praktek apa yang Tuhan katakan. Pada waktu kita praktek, kita tahu hasilnya bagaimana. Dan Tuhan juga lihat imanmu itu sampai seberapa. Karena praktek itu kadang enggak langsung selesai, enggak, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Coba baca Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 7. Apa bedanya Musa dengan orang-orang Israel? Apa yang Musa dapat dengan apa yang orang Israel dapat? Tuhan kasih Musa kebenaran-kebenarannya dan caranya. Tapi hanya untuk orang Israel Tuhan hanya kasih apa? Perbuatannya. Sama enggak kira-kira? Kalau Anda baca seperti ini sama enggak kira-kira? Beda. Saya mau tanya nih, kebanyakan dari kita ya, kita hanya tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Tahu kebenarannya Tuhan, enggak semua tahu. Bahkan sampai sekarang pun saya juga kadang masih bingung. Ternyata ada lagi ya yang Tuhan tunjukkan sama saya yang lain-lain ini yang saya belum pernah tahu. Tapi semakin lama saya semakin tahu. Kenapa ini penting sekali? Karena begini ya, fondasi kebenaran itu yang membebaskan semua hal yang bikin kita tuh jatuh. Kita tuh harus worship the true living God, our God. Bukan dari pola pikir kita. Karena kita tahu dari apa kata orang. Seperti wanita Samaria tadi itu. Dia tahu dari pendengaran dari orang kalau Mesias itu gimana, dia akan datang menyelamatkan segala macamnya. Dan dia tahu itu pasti dari Yerusalem. Gitu. Kita perlu tahu seperti Musa. Kebenaran firman Tuhan gimana? Kebenaran aja gimana? Cara yang dia pakai untuk menyelamatkan Musa dan bangsa Israel dengan cara yang dia mau dengan saya pribadi, dengan Anda pribadi itu beda-beda. Mujizatnya beda-beda cara kerjanya, cara yang dia mau. Harus sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Mari kita buka di Ibrani pasal 4
Ini yang terakhir Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 12 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. 1 2 3. Sebab kuat lebih tajam pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa-jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan hati kita, dan tidak ada sebab segala sesuatu marilah kita penuh dengan jelas tidak? Kita setiap saat bisa datang enggak sama Tuhan? Bisa kan? Nah, ada satu hal yang mau baca ini. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum dan lain sebagainya ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, apa bedanya tubuh sama jiwa dan roh? Ada perbedaan enggak jiwa dan roh? Sangat besar sekali. Jiwa itu adalah perasaan. Perasaan. Kalau roh tidak berdasarkan perasaan. Nah, iblis selalu pakai ngikat kita dari mana? Dari jiwa kita, kedagingan kita, perasaan kita. Itu yang dia ikat. Tetapi roh itu yang bisa memberitahu kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi iblis itu menyerang pikiran kita karena dalam pikiran kita pertama kali yang kita proses, yang dilakukan oleh manusia itu adalah gimana kita respon berdasarkan kemauan kita. Dan target hasil akhir dari proses tersebut adalah perasaan kita. Nah, kalau kita sudah jatuh di situ, ya, kita responnya selalu kedagingan. Kita responnya selalu kedagingan. Hanya roh yang dapat memberitahu atau mengingatkan kita tentang Tuhan sebagai manusia. Kita lebih mengutamakan yang mana? Pilih, mau yang roh atau mau yang jiwa. Kan Tuhan bilang, pada akhir zaman siapa yang menyembah Dia? Kebenaran dan dalam roh. Jadi kita tuh perlu, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita itu bisa survive sampai Tuhan datang kembali lagi. Dengan kuasa Roh Kudus kita tuh dapat pewahyuan tentang Tuhan yang sebenarnya itu bagaimana. Kalau kita tuh memakai perasaan kita tuh hanya membatasi. Dan tanpa sadar kita itu tidak menyembah Allah yang benar. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya katakan seperti ini. Karena begini, kita tuh akhirnya tanpa sadar kita tuh menciptakan Allah versinya kita pribadi. Bukan Allah yang sebenarnya. Pada waktu kita mengambil keputusan seperti itu, kita sudah tidak menyembah Allah yang benar. Tapi Allah self worship kita. Jadi kita perlu tahu Allah yang benar itu bagaimana. Ya kembali lagi, buka tutup Alkitab, kasih waktu sama Tuhan, minta Roh Kudus buka pewahyuan yang sebenarnya. Kalau suruh jalankan ya jalankan, praktek.
ampuni, ampuni. Hanya dengan itu kita baru tahu hasil akhirnya itu pasti seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Jadi pastikan itu. Jangan sampai dibohongi lagi sama iblis. Apapun, dikecewakan, ditolak, dikhianati, itu semua tujuannya apa? Supaya kita tuh tahu Tuhan itu bagaimana sayangnya sama kita. Lewat proses, memang. Daud pun juga bilang di Mazmur, lewati lembah kekelaman. Apa suruh kemah di situ, suruh berhenti? Enggak toh? Tertulis apa? Lewati. Setelah lewat, memang enggak enak, kelam, ya kan, gelap semuanya, rusak semuanya. Tapi setelah melewati itu apa? Kemenangan kita yang diberikan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus sama kita. Iblis punya kuasa lagi? Tidak ada. Kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Dan satu hal yang kita perlu ingat ya, jikalau kita mengalami proses ini, ada sesuatu yang Tuhan mau di kemudian hari, yaitu apa? Tuhan akan kirim orang-orang yang dalam keadaan yang sama dengan kita saat itu, apapun persoalannya. Kenapa? Supaya orang itu juga diselamatkan lewat pengalaman-pengalaman Anda dan saya dan juga Pak Pendeta Gembala kita semuanya. Bagikan itu. Oke, penutup hari ini kita terberkati tidak? Puji Tuhan. Mari siapapun yang ada persoalan, baik dikhianati teman, istri, suami atau segala macam ditolak, hari ini apapun, kalau yang misalnya Anda masih ragu-ragu Tuhan yang bagaimana segala macam, saya berharap dengan apa yang Tuhan kasih sama saya dan saya bagikan ini, sekiranya kalau ada Tuhan, aku tidak benar, aku kepingin benar Tuhan, aku kepingin kau nyata, ayo jangan ragu-ragu, mari kita maju. Nah, praise and worship team, mari silakan. Siapapun yang tergerak atau digerakkan dan Tuhan bicara dengan kalian, kalau memang mau datang, kita doakan sama-sama. Mari Pak Gembala, Pak Agus, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan yang mengenal kita, firman-Nya yang sanggup memisahkan jiwa dan roh, seperti pedang bermata dua, pedang yang bisa mengenai siapa saja, tidak terkecuali, di segala arah. Entah kita sudah lama menjadi Kristen, atau kita baru, atau bahkan saya sebagai hamba Tuhan, atau bahkan saudara sebagai para pemimpin KTB leaders, bagaimana hatimu? Bagaimana hati kita? Apa perasaan Tuhan? Apa yang Tuhan rasakan dengan apa yang kita lakukan? Mungkin kita tidak mengalami pengkhianatan, tetapi tanpa sadar kita mengecewakan Tuhan, itu juga bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya juga, ketika kita terluka,
maka ada kemarahan-kemarahan yang timbul ketika ada yang menyentuh luka kita. Kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan. Kalau saudara-saudara sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan dan saudara mau meresponi, ini rumah Tuhan, ini bukan rumah saya atau rumah siapapun di antara kita. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berperkara. Dan biarlah saudara-saudara menyanyikan pujian ini dengan menaruh engkau yang perlu pertolongan Tuhan untuk apa yang engkau sedang hadapi. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan. Tuhan, saya perlu engkau Tuhan, saya perlu engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Dia ada bagi setiap kita, ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara menanggapi firman Tuhan, dan sekaligus pujian yang kita nyanyikan menjadi doa seruan kita pada bagian terakhir, bait terakhir yang mengatakan, sungguh Kau hebat, perbuatanmu terjadi dalam hidupku. Hanya bisa terjadi kalau hati kita terbuka. Hanya bisa terjadi kalau kita melakukan firman-Nya. Hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya menyerahkan kepada Dia. Karena tanpa penyerahan, tangan Tuhan hanya akan berhenti. Tetapi ketika kita menyerahkan, maka kita mengizinkan tangan-Nya untuk memegang tangan saudara dan saya. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang menghadapi persoalan apapun, dan saudara mau mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan, saya minta saudara mengangkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kalau saudara-saudara sungguh berserah kepada Tuhan, saudara tidak perlu malu. Saudara tidak perlu menjaga image. Sebab sesungguhnya sebelum saudara mengangkat tangan sekalipun,
Dia tahu. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, itu sebagai tanda kerendahan hati kita, bahwa kita rapuh, bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mau orang tahu bahwa kami sedang bergumul. Kadang-kadang kami ingin menunjukkan bahwa kami kuat, bahwa kami tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya hati kami remuk, hati kami sedang berada di dalam kebingungan. Hati kami terjebak antara maju kena, mundur kena. Tuhan Engkau tahu. Bahkan Tuhan kadang-kadang kami tahu di dalam pikiran kami apa firman Tuhan. Tetapi hati kami tidak bisa menghidupi firman itu. Iman kami seperti hanya sebatas pengetahuan, tetapi tidak menjadi kekuatan di dalam roh kami. Kami mau berdoa kalau ada di antara kami yang merasa terluka. Ajar kami untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni perkataan, perbuatan yang telah dilakukan. Kami mau berdoa, kami mau melepaskan pengampunan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kalau ada di antara kami yang juga Tuhan sedang berada di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, kebingungan Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk sekali lagi firman-Mu memberikan terang kepada setiap kami, sehingga ada damai sejahtera yang menolong kami untuk tetap tenang seperti Daud. Tetapi aku berseru kepadamu, aku berseru kepadamu, dan Engkau ada di pihakku. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Bambang bersama dengan keluarga dan kehidupan dan masa depannya. Engkau menolong juga setiap jemaat-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saya persilahkan untuk Kli sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mewakili keluarga besar SAF Surabaya ingin mengucapkan terima kasih Pastor Bambang dan juga istri untuk kehadirannya dan juga firman-Nya yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, kami sangat diberkati dengan firman yang luar biasa tadi. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelumnya izinkan saya memimpin doa untuk persoalan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang untuk firman yang telah kuberikan ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus ya Tuhan berserah kepada Engkau ya Tuhan di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah juga kami sadar ya Tuhan bahwa jika Engkau mengizinkan proses itu di dalam kehidupan kita, biarlah kami sadar bahwa Engkau ada ya Tuhan. Engkau ingin kami mengalami experience the love from our Jesus. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih ya Tuhan dan mengucap syukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kantong kolektor yang akan diedarkan oleh Asir dari depan. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Nah, pertama-tama saya ingin welcome bagi semua teman-teman yang hadir, baik yang baru pertama kali ataupun yang sudah setia. Thank you buat kesetiaannya untuk hadir di dalam ibadah kita. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah berikutnya. Dan lalu saya juga ingin mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah kita setiap hari Minggunya, di hari Minggu jam 10 di tempat ini, disertai dengan ibadah Sunday School.
Nah, lalu untuk hari, saya akan membacakan beberapa pengumuman ke depan juga. Untuk hari Selasa, MOR ditiadakan, tapi diganti dengan KTB Leadership. Jadi take note kepada seluruh KTB leader bahwa di hari Selasa ini kita akan mengadakan KTB Leadership secara online jam 19.30. Jadi take note, sekali lagi saya ingatkan karena biasanya ada yang miss juga, kepada seluruh KTB Leadership diharapkan kehadirannya secara online di hari Selasa jam 19.30. Dan di hari Kamisnya kita akan ada KTB kita diadakan di 3 tempat, KTB Barat 1, KTB Barat 1 dan Barat 3, KTB Barat 2, dan KTB Timur. Dan lalu di hari Sabtunya kita akan ada Rise Up Community. Jadi Rise Up Community ini bagian dari KTB mahasiswa. Kenapa dinamakan Rise Up Community? Karena kita ingin menjangkau seluruh youth. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan kayak ini khusus gitu, eksklusif gitu, tapi kayak lebih menjangkau ke seluruh youth yang akan diadakan hari Sabtu jam 7 di tempat ini. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Makasih Kli. Ya, saudara-saudara, proses renovasi ruangan sekolah minggu masih terus berjalan supaya Tuhan tolong bisa selesai dalam beberapa waktu ke depan. Dan sementara itu saya terus mendorong, menghimbau saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang punya anak, kirimkan ke sekolah minggu kita. Kalau anak saudara-saudara sudah dikirimkan, anak tetangga kirimkan juga. Anak sepupu kirimkan juga ya saudara, sebab kita mau melayani dengan yang terbaik. Amin saudara. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum mengakhiri, saya memang membutuhkan beberapa nama saudara-saudara untuk bisa tinggal sebentar. Ada Kli, kemudian ada Velia, Rahel, Dani, Grace, kemudian David, Vania. Sebentar aja, hanya 10-15 menit begitu ya. Wiang, dan kemudian yang hadir Shelly, Gaby, lalu kemudian untuk yang pasti ada Stefan dan Steven, Merlin leading di belakang saya, Raymond. Jangan khawatir ya saudara, ada hadiah buat saudara. Oke, ya itu saja ya, kita bangkit berdiri bersama. Oh Marisa, ya saya lihat Marisa. Marisa, ya. Bagi nama-nama yang saudara belum disebutkan, tunggu tanggal mainnya saudara. Oh ya, ada Erik juga, ya. Oke. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama. Haleluya. Saya minta tolong untuk Ibu Lili maju ke depan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk berserah kepada Engkau ya Tuhan, dan biarlah Tuhan kasih-Mu memulihkan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat, jikalau ada di antara kami yang sakit atau keluarga kami yang sakit Tuhan, kami mohon Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang memiliki persoalan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Kau menolong, Tuhan bukakan jalan. Kau berkati pekerjaan dari setiap jemaat ya Tuhan. Juga berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Biar mereka menjadi berhasil dalam studi mereka maupun dalam pertumbuhan mereka ketika mereka masih kecil ya Tuhan. Kau juga jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan masa depan kami kepadamu, kepada Allah yang memelihara kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
ketika wajahnya diperhadapkan kepadamu, dia memberi engkau perkenanan untuk engkau hidup sungguh-sungguh bagi dia, menyerahkan hidup dan pekerjaanmu, sehingga melaluinya Tuhan diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah ketika engkau ada di dalam tantangan, pergumulan, karena melaluinya engkau akan menjadi semakin serupa dengan dia. Di dalam respon-responmu yang didasarkan oleh karena kebenaran dan bukan sekedar perasaan, tetapi kepada pengandalan akan Tuhan yang mengenal jalan-jalanmu dan memiliki rencana yang terbaik. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk mengenal Dia semakin hari semakin dekat. Dan biarlah sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua tetap setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia,